Fakta sebaliknya adalah konten-konten kebaikan umumnya itu susah viral kalau kitanya nggak kreatif gitu ya. Tapi ternyata banyak DM yang masuk apa, konten-konten kakak sangat mewakili saya, konten-konten kakak membuat saya nggak jadi bunuh diri misalnya. Apalah arti hidup tanpa cinta? Cakep. Bagai pakai baju tapi lupa pakai celana. Cakep. Senang rasanya bisa berjumpa dengan kakak-kakak MNC Studio yang cantik dan mempesona. Masya Allah. Pantun lagi boleh nggak? Ekspresi cinta banyak rupa. Cakep. Bikin hati berbunga indah merekah. Cakep. Senang rasanya bisa berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi berkah. Amin. Masya Allah. Udah ya itu 3 aja ya. Udah. Takutnya sejam pantun doang. Ya, teman-teman, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah bisa bersilaturahim dengan mbak-mbak ABG apa ya ini ya? Ibu-ibu ya, ABG juga ya, ABG senja ya kita nih. Ya, status disamakan lah. Masya Allah. Yang siang hari bolong ya, bukannya istirahat Ramadan malah ngaji, Masya Allah. Ya, perkenalkan, aku Ihya Adini. Mungkin teman-teman belum ada yang tahu, tapi kalau udah ada yang tahu, aku biasa ngonten nih. Kalau di akunku biasanya aku dikenal sebagai emak-emak ngomel. Jadi kalau teman-temanku suka nyampein pesan gitu ya, Din, kemarin temen gue ada yang ceritain tentang akun lo gitu. Katanya, lu udah lihat belum sih emak-emak yang tukang ngomel itu? Gak enak banget ya, brandingnya ya. Lu udah lihat belum sih mama yang tukang marah gitu ya? Di mana-mana orang dikenal karena prestasinya, tapi kalau saya tukang marah, astagfirullah. Kasihan orang tua saya sebetulnya. Ya, awal mula ngonten saya sebetulnya 3 tahun yang lalu itu anak bawang dalam dunia ngonten ya kakak-kakak. Anti lihat reels juga gitu. Kenapa? Karena ngapain sih nonton reels gitu, apa serunya gitu. Akhirnya saya ikut, kenapa? Karena teman ngaji saya bikin sebuah komunitas namanya Momfluencer. Jadi itu emak-emak ngonten isinya. Tapi ngontennya bukan ngonten kosongan, ngonten dakwah, ngonten kebaikan, apapun lah, nggak mesti posting ayat gitu, yang penting ajakan kebaikan. Adik saya ikut, teman-teman saya ikut semua karena dipaksa gitu ya. Akhirnya apaan sih tuh gitu kan, ya udah akhirnya ikut juga. Kan kata orang-orang lebih baik dipaksa masuk surga ketimbang ikhlas masuk neraka gitu ya. Jadi yaudah ikut aja. Pas ikut bener-bener nggak ngerti, edit tuh nggak ngerti sama sekali, Canva nggak ngerti, CapCut nggak ngerti, bikin video ngonsepin boro-boro nggak kayak teman-teman MNC gitu ya yang jago-jago gitu ya. Saya nggak bisa. Jadi semuanya saya benar-benar dari nol karena nggak tahu apa-apa, nonton reels aja jarang. Akhirnya yang dilakuin adalah cuma ngerekam setiap tingkah laku anak. Kan saya mama IRT nih, ibu rumah tangga. Di depan saya kan anak mulu ya. Kalau mungkin teman-teman semua sambil traveling, di mana di jalan bisa tag video, saya nggak, benar-benar di rumah mana toddler semua. Akhirnya saya rekam, terus kayak saya kasih tulisan karena saya lulusan psikologi, ala-ala bikin tentang parenting. Jadi anak saya jatuh, anak saya apa, pokoknya saya rekam dengan kamera kentang saya waktu itu Xiaomi berapa yang 7 Pro gitu ya. Direkam, dikasih tulisan. Kayak gitu. Udah jelas ya kayak gitu, yang nonton cuma 100. Cuma 200 gitu ya, susah untuk viral. Nah, tapi ternyata seiring waktu bisa personal branding yang bisa dibangun, alhamdulillah udah kuat gitu ya, dan dikenal sebagai emak-emak jubir fisabilillah gitu. Terus juga dikenal sebagai emak-emak jubir akun fisabilillah karena waktu itu juga meledaknya di pas Tufanul Aqsa ya, kurang lebih 3 tahun lalu pas isu Palestina, dan saya betul-betul nol soal ke Palestina, soal ilmu ya. Tapi kalau sharing foto-foto serem, itu pas saya buka Facebook lama saya, 10 tahun lalu saya udah pernah posting kayak anak tenggelam di pasir, tapi udah sebatas itu. Tapi karena waktu itu di Momfluencer diwajibin bahas Palestina, itu teman-teman saya hampir nggak ada yang bikin. Ya udah saya iseng aja ngonten tapi ngomel. Biasanya kan ngomelnya biasa ya, jadi
awalnya itu konten tentang anak, terus asalnya tulisan apa kek, nasihat apa, karena nggak laku, akhirnya berubah. Coba pengen ngeluarin unek-unek. Akhirnya konten ngomel pertama saya adalah nasib muka jutek. Di sini ada nggak kakak-kakak yang selama ini punya personal branding, si jutek datang, si jutek, mukanya serem, mau berteman males gitu. Itu yang saya rasakan. Akhirnya kayaknya pengen deh ngeluarin unek-unek saya dari bayi gitu, dari kecil nasib muka jutek. Ternyata meledak. 1,5 juta, biasa penonton 150, langsung 1,5 juta. Akhirnya, apa gue ngomel mulu ya? Beneran, saya habis itu ngomel mulu. Apapun konsepnya, gak mesti monolog ngomong, apain kayak lagi sama orang kayak atau lagi di jalanan, pokoknya konsepnya ngomel gitu. Akhirnya itu jadi winning konten saya. Terus pas Palestina itu makin lagi biasanya ngomelnya cuma santai, ngomel mukanya doang yang jutek gitu ya. Langsung naik, marah-marah, bener-bener teriak-teriak gitu ya di 3 tahun yang lalu gitu. Akhirnya semakin dikenal, semakin orang-orang relate, ini cocok nih, ibu ini bisa mewakili saya nih, kayak gitu. Itu kurang lebihnya. Jadi kalau ditanya kenapa awal mulanya konten, pertama memang dipaksa, terus lama-lama diajarin di Momfluencer, akhirnya punya nilai ya, punya value di kontennya. Terus juga niat udah dilurusin, akhirnya ketemu jalannya. Menjadi ladang amal saya ternyata, sekaligus ladang cuan. Ya, mungkin teman-teman tahu ya kalau konten-konten gitu ada aja gitu ya pemasukannya. Nah, lalu kenapa saya akhirnya mutusin konten, ternyata asik dan bisa istiqomah sampai 3 tahun ya. Mungkin di Momfluencer itu 50 orang, 70 orang gitu ya. Tapi yang bisa berkembang kurang lebih bahkan nggak sampai lebih dari 3 orang, Bu. Faktanya itu. Ya, ternyata konten tidak semudah itu untuk istiqomah gitu. Ada aja gitu ya yang membuat orang tuh ngapain sih saya ngonten-ngonten, apaan hasilnya gitu ya. Nah, akhirnya ketika niat udah dilurusin, akhirnya menjadi ladang amal juga ladang cuan saya. Nah, Bu, Kak, kalau dulu ya kita dakwah itu di mimbar doang, bener gak? Di masjid-masjid doang ya. Tapi kalau sekarang mimbarnya pindah kemana? Pindah ke sosmed. Kalau dulu kita mau ngejar ilmu Pak Ustadz, Ustazah, mesti kemana? Mesti ke masjid. Duduk mencatat di buku. Kalau sekarang bisa dapetin banyak ilmu cuma dengan rebahan. Coba. Dan zaman dulu kalau Pak Ustadz ceramah paling yang datang 10, paling banyak 50. Kecuali yang acara-acara besar itu ribuan. Ya, biasanya standarnya 10, 15 pengajian. Tapi ketika dakwah kita udah masuk ke sosmed, penontonnya wah bisa puluhan juta gitu ya. Nah, kalau mau ngebayangin gitu ya, kadang ngonten misalnya Mbak mulai ngonten ya, penonton saya cuma 1000. Jangan dianggap remeh. 1000 itu adalah masyarakat seluruh di Vatikan. Seluruh warga Vatikan nonton satu konten Mbak gitu. Jangan mengecilkan konten kita. Cuma 10.000 kan kecil gitu. Jangan salah, itu penonton di negara Nauru itu 10.000. Kalau 100.000 biasa 5 juta yang nonton konten saya 100.000. Itu 100.000 semana se-GBK, seterusnya dan seterusnya. Itu untuk menunjukkan kalau jangan khawatir kalau konten kita yang nonton sedikit gitu. Maka akhirnya itu yang terjadi. Nah, dengan fakta yang ada, ternyata konten-kontennya sudah pindah ke sosmed, dan kita lihat bahwa kalau konten-konten kemaksiatan tuh ya, kalau jadi tren itu penontonnya berapa? Jutaan. Penonton tren-tren kemaksiatan itu bisa jutaan. Terus kenapa konten kebaikan gak bisa? Kalau konten-konten keburukan aja bisa jadi kampanye besar, lalu diikuti banyak orang, lalu mestinya bisa juga nih konten kebaikan. Nah, itu yang dilakukan oleh saya selama 3 tahun ini. Nah, kalau konten joget-joget, konten-konten kemaksiatan ya, kayak yang terbaru cowok-cowok yang belaga ngebuka padahal lagi unboxing istrinya gitu ya, dengan tulisan unboxing mahar 100 juta gitu. Padahal mukanya aja kayaknya rumahnya hijau miskin gitu ya warnanya. Tapi laga-laganya 100 juta, maksudnya melakukan pelecehan gitu kepada muslimah gitu kan. Itu aja menjadi tren, semua orang ngikutin ya. Itu masalahnya. Dan
Fakta sebaliknya adalah konten-konten kebaikan umumnya itu susah viral kalau kitanya nggak kreatif gitu ya. Akhirnya konten-kontennya nggak banyak viewsnya gitu. Tapi ternyata banyak DM yang masuk apa? Konten-konten kakak sangat mewakili saya. Konten-konten kakak membuat saya nggak jadi bunuh diri misalnya. Konten-konten kakak bikin saya bisa minta maaf ke suami saya. Konten-konten kakak bikin saya baik sama anak saya misalnya. Itu kan meskipun misalnya penontonnya cuma 100 tapi ternyata yang berdampak 10 ibu-ibu gitu ya. Yang lagi ngedown, mbak-mbak yang udah putus asa. Nah, itulah bedanya konten viral dan konten bermakna. Konten kemaksiatan boleh jadi lebih banyak viral ya, tapi kosong. Nggak ada maknanya gitu ya. Buat apa gitu? Sementara kita sebagai muslimah, konten tuh biar apa? Biar Allah ridho. Ya. Karena buat apa kita ngonten bolak-balik bikin konsep cekakakan gitu ya. Penonton itu ya, kalau kontennya cuma lawakan, cuma hiburan, itu ketawa sebentar lalu lupa, Mbak. Tapi kalau konten kebaikan, sederhana nih, sama-sama sederhana, tapi dampaknya ternyata bisa mereka pikirin berhari-hari. Dipikirin semalaman, bikin perubahan buat mereka. Itulah yang membedakan konten viral dan bermakna. Kalau konten bermakna bisa bikin mbak jadi lebih sabar, jadi ibu yang lebih sabar, bisa jadi mbak-mbak yang lebih produktif, biasanya pulang kerja, berangkat kerja gitu ya, mungkin nggak terlalu produktif atau ngikutin SOP aja bisa melakukan lebih gitu ya. Apapun itu dengan melihat satu konten baik gitu. Dan juga Rasulullah kan menyampaikan ya, mungkin kita masih banyak nih yang berpikir kalau tugas dakwah itu adalah tugas siapa? Ustadz, ustazah. Tugas dakwah itu yang lulusan SAGLC ya. Padahal kata Rasulullah apa? Balighu anni walau bingung. Balighu anni walau ayah. Ya, sampein walaupun satu ayat. Di situ nggak ada tuh sampein kalau kamu ustadz. Sampein kalau kamu apal 30 juz, enggak. Tapi kewajiban berdakwah buat siapapun. Jangan nyantai-nyantai nih. Kita semua nih, kewajiban dakwah udah Ustazah Okistiana Dewi ya. Kalau nggak Ustazah siapa? Saya mah nyantai, saya jadi orang biasa aja. Enggak, kewajiban dakwah itu semua orang, itu wajib ya. Jadi kewajibannya ada dua nih. Fardu ain itu untuk semua orang. Fardu ain contohnya teman kita Jumatan nih, tapi nyantai aja ini scrolling nih cowok nih. Ingetin, sholat lo, ya. Sholat lu, jangan sampai lu lebih setan daripada setan misalnya gitu ya. Setan aja masih sujud ke Allah ya. Lu nggak mau sujud gitu ya ke Allah. Nah itu ngingetin. Terus emak kita tukang ngomel, kita ingetin. Emak kita keluar buang sampah, biasanya nggak pakai jilbab, ingetin. Itu dakwah ya. Itu dakwah fardu ain. Gimana dengan fardu kifayah? Perwakilan nih, kolektif aja. Itulah tugas-tugas para ulama, ustadz. Butuh ilmu yang lebih tinggi ya, butuh kemampuan pengetahuan agama yang lebih luas karena dia akan bicara tentang fatwa, dia akan ceramah gitu ya, bawa ayat-ayat, lalu dia akan berdiskusi tafsir Quran, tafsir hadis. Itu baru tugas para ulama. Jadi tugas kita yang fardu ain tadi, tetap siapapun yang kita lihat kayaknya ini ada kemungkaran, kasih tahu nasihatin. Itu dakwah gitu ya. Jadi jangan mikirin jauh-jauh kayaknya dakwah apaan sih, ngomong dakwah tuh kayak berat gitu. Padahal enggak. Sekedar ngingetin adik kita suka bandel lewatin sholat, kita nasihatin, itu dakwah gitu ya. Semuanya adalah selama itu kebaikan adalah dakwah. Mungkin diputarkan satu contoh. Next. Kalau capek tuh istirahat, bukan minta mati. Agaknya lu minta mati, lu masuk angin aja langsung minta dikerok emak lu. Lelaguan minta mati. Mati itu sakit tahu. Lu pikir abis mati tuh lu tidur panjang gitu? Agak. Ada nikmat sama azab kubur. Dan salah satunya itu tergantung dari cara kita mati. Kalau matinya auto azab kubur. Ya masa udah mah di dunia hidup pusing bersama cicilan dan masalah, di akhirat bersama Fir'aun, Korun, koruptor sama majikan. Ya ini contoh konten tentang nasihatin orang yang bau ketek.
Cuma emang personanya aku bikin kayak emak-emak ngomel aja gitu ya, emak-emak akhir bulan gitu ya, udah tongpes gitu ya, ngomenin orang yang bau ketek. Nah, ini kan dakwah juga kan? Mungkin kita pikir dakwah tuh posting ayat yang berat-berat di masjid, enggak. Ngonten ngingetin orang bau ketek aja kayak gini, insya Allah itu bermakna. Makanya tadi bedanya konten viral dan bermakna. Gimana kalau konten bermakna itu juga viral? Ada caranya, ada triknya. Kita bikin apa? Mungkin teman-teman MNC lebih tahu nih, kita bikin hooknya, gimana angle-nya, konsepnya gimana, storytellingnya gimana, itu yang bisa kita pelajari. Mungkin di next pertemuan gitu ya. Ini salah satu contoh dakwah yang sederhana. Selama ini mungkin kita kalau lihat sosmed ya, misalnya mbak-mbak udah istiqomah nih dalam kebaikan. Kalau lihat sosmed ada aja komenan ya, sekarang ngapain sih download TikTok isinya toksik ya? Ngapain di sana toksik? Punya IG nggak? Kamu nggak punya. IG mah sarang kemaksiatan gitu. Nah, kalau saran saya, daripada kita mengutuk ya sosial media, kenapa kita nggak turun tangan? Karena zaman sekarang itu ya zaman perang opini. Ya tadi kayak tren-tren tadi, tren test drive before marriage, tahu? Jadi kalau udah tunangan, mau nikah nih misalnya April, Maretnya ho dulu sama calonnya. Anuan dulu, skidi pop dulu, dicobain katanya, mau tahu onderdilnya masih baru apa enggak, onderdilnya udah turun mesin belum gitu ya. Akhirnya kan kayak gitu, siapa yang ngelawan kalau semua emak-emak soleha nggak turun tangan?